Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah berdirinya sebuah lembaga pendidikan, yaitu Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia Pinang Lombang kilometer 13 Rantau Prapat. Dalam kurun waktu 50 tahun, Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia yang terletak di Desa Pinang Lombang, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, didirikan pada tahun 1974 silam. Kini telah menjadi pesantren yang megah dan modern. Ribuan santri berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Pesantren At-Thaibah Indonesia mulai proses belajar mengajar pada tanggal 5 Februari pada tahun 1974. Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia adalah salah satunya, di mana pondok pesantren yang dikelola secara profesional. Ini dirintis oleh Kiai Haji Buya Adnan Lubis, sang perintis dan pendiri sekaligus pengasuh. Boleh saja pergi meninggalkan hasil karya dan pengabdiannya, namun karya yang ditinggalkan tetap eksis bahkan berkembang dengan pesat. Pada awalnya, area pondok pesantren ini sangat sepi, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera kilometer 13 Pinang Lombang, Rantau Prapat. Tetapi kini telah menjadi permukiman padat penduduk. Dahulu kawasan seluas 8 hektar masih belum ada penghuninya, bahkan akses jalan pun sangat jarang dimanfaatkan warga. Kala itu pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Buya Adnan Lubis yang meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren At-Thaibah ini pun hanya memiliki beberapa santri. Lampu penerangan yang dipakai bukan listrik. Kiai Haji Buya Adnan Lubis saat itu didukung dan melibatkan kiai karismatik, Kiai Haji Dahlan Lubis, serta dukungan penuh dari istri tercinta. Dukungan dari para kiai sepuh dan karismatik itu menjadi spirit pondok pesantren At-Thaibah untuk terus berkembang. Nah, fasilitas pendidikan di pondok pesantren ini cukup lengkap, mulai dari sarana pembelajaran hingga asrama penginapan santri putra, asrama penginapan santri putri, hingga masjid yang besar yang juga menjadi Islamic Center untuk para santri dan santria. Tersedia beberapa laboratorium, yaitu laboratorium kimia, fisika, biologi, dan komputer. Nah, terdapat juga perpustakaan yang masih bangunan lama yang terbuat dari kayu. Ada aula sebagai tempat berkumpulnya para santri untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti muhadharah, istinbat hukum, dan memperingati hari-hari besar Islam lainnya. Agar dakwah, kaligrafi sebagai media dakwah. Nah, di sini juga terdapat UKS Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia, dan agenda yang direncanakan yaitu membangun manusia insan kamil. Pesantren At-Thaibah Indonesia adalah tempat pengkaderan generasi penerus guna menghasilkan pemimpin bangsa dan agama. Di samping sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar mengajar. Pesantren At-Thaibah Indonesia juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendidik atau mengasuh santri-santria yang insya Allah akan menciptakan generasi-generasi yang soleh, berwawasan luas, beriman, bertakwa, dan berguna untuk keluarga, agama, dan negara. Amin. Baiklah, di sini saya bersama dengan sebuah lonceng keramat santri putra Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia, yang mana lonceng inilah yang mengatur semua kegiatan Pondok Pesantren At-Thaibah, khususnya santri putra. Mari kita dengar suara keramatnya. Nah, di sini santri dan santriahnya juga diajak untuk mengkader generasi yang mampu memiliki ilmu iptek dan intek, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berserta memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, visi Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia yaitu terwujudnya insan yang memiliki intek, iptek, dan skill,
Kemudian misi Pondok Pesantren At-Thaibah Indonesia yaitu mewujudkan generasi yang religius yang mengamalkan dan menghayati agama secara nyata. Kemudian menyelenggarakan pendidikan secara efektif. Kemudian mengeksploitasi kemampuan aktif kreatif dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu ada mengembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata, sehingga anak didik dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.